Selamat pagi semuanya, yang saya hormati Pak Andi Setiawan, SPD MAK, selaku dosen praktik akuntansi dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Ana Morar Mohorbo dengan NIM belakang 230 dari kelas C, ingin melakukan remedial dengan tutorial menggunakan soal studi kasus pada saat UAS kemarin. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita buka Accurate Online terlebih dahulu. Lalu kita juga buka soal UAS-nya. Lalu untuk nama di sini kita ubah dengan nama perusahaannya di sini yaitu PT Giant Manufacturing Tbk. Setelah itu untuk kategori usahanya sendiri bisa kita lihat di sini sebagai distributor. Untuk tanggal mulainya sendiri di sini ada kesalahan karena untuk transaksinya sendiri dimulai pada tanggal 1 Januari tahun 2024, tapi di sininya dibuat tahun 2022. Jadi untuk mengikuti transaksi kita buat juga dengan 31 Desember 2023. Untuk metodenya sendiri kita menggunakan metode FIFO. Bisa dilihat di sini. Setelah itu kita pastikan terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan. PT Giant, distributor, Vivo, 31 Desember 2023. Lalu dilanjutkan. Ini juga selanjutnya. Nah, untuk di sini itu ini tuh tidak perlu dicentang karena akun perkiraannya itu sudah disediakan pada soal. Nah, habis itu langsung selesai. Selagi menunggu, kita juga bisa mempersiapkan data-data yang ada di soal. Di sini tuh udah disediakan daftar akun. Boleh dibuka. Lalu ini semua itu boleh diunduh terlebih dahulu. Nah, Excel ini tuh yang bakal nanti kita masukin langsung ke Accurate Online-nya. Jadi kita nggak perlu masukin satu-satu, jadi dari Excel ini langsung diimport semuanya. Ketika sudah diunduh, bisa balik lagi ke Accurate Online-nya. Setelah semuanya sudah terunduh, kembali kita lihat di sini tuh ada informasi perusahaannya dan juga di sini ada kebijakan perusahaannya. Nah, untuk masukin informasi perusahaan sama kebijakannya ini, kita ke pengaturan terus preferensi. Nah, terus di sini udah ada nama, kategori, bidang. Nah, telepon, faksimil, sama email itu bisa dimasukin yang ada di soal ini. Nah, untuk teleponnya sendiri bisa kita lihat ini bisa diketik, bisa disalin senyamannya. Lalu masukin faksimilnya juga. Setelah itu masukin juga emailnya. Bisa dilihat lagi tanggal mulai datanya, periodenya, terus lanjut ke alamatnya juga dimasukin. Di sini ada Jalan Fatmawati nomor 1. Lalu kotanya sendiri itu DKI Jakarta, tinggal diketik DKI. Kalau udah muncul langsung dipencet
Nah, itu langsung kode posnya itu 14325. 14325. Nah, setelah itu untuk kebijakannya sendiri itu ada di fitur. Nah, di sini itu kebijakan-kebijakannya itu udah di checklist. Dan ini tuh udah sesuai. Nah, kalau udah, bisa dipastikan lagi ke metodenya itu Vivo. Nah, kalau udah, itu tinggal kita simpan. Tapi ini kalau misalnya kita perhatiin lagi, di sini itu ada di kebijakan umumnya itu ini menggunakan SGD atau dolar Singapura dalam bertransaksi dengan perusahaan. Nah, untuk ini itu kita masuk ke buka perusahaan, terus ke mata uang, terus habis itu di sini kita tinggal cari Singapura dolar. Nah, habis itu kita simpan. Oke, sudah di sini juga sudah ada, boleh disilang. Terus di sini juga dibilang gudang yang dimiliki perusahaan itu ada dua, toko dan gudang. Berarti ini kita ke eh, kepersediaan, lalu kita ke gudang. Nah, ini kita masukin yang di gudang tadi itu ada toko dan gudang. Sama toko, simpan, lalu yang kedua itu gudang. Ini disimpan, terus dicek lagi di sini ada toko, ada gudang. Ini udah ada ya. Habis itu ditutup. Habis itu tadi itu kan kita sempat ngunduh download Excel-nya. Nah, itu sekarang kita masukin data saldo awal. Tapi sebelum itu sini kan di data saldo awal itu di bagian daftar aset tetapnya itu ada tanah gedung peralatan nih. Nah, sebelum kita masukin impor datanya, kita itu masukin si tanah gedung peralatannya ini dulu ke daftar aset tetap. Nah, ini tuh ke aset tetap, terus ke kategori aset tetap. Nah, itu terus kita masukin satu-satu dari tanah, gedung, tanah, gedung, peralatan. Kalau udah masuk semuanya, baru kita mulai impor datanya. Nah, kita mulai impor datanya itu dari yang paling pertama itu ini, daftar akun. Nah, pertama itu berarti kita masuk ke buku besar, habis itu kita ke akun perkiraan, terus habis itu kita ke sini, habis itu ini ada impor data, nah impor dari Excel yang tadi kita udah download. Ini tinggal kita masukin, ini ada di download. Nah, ini ada daftar akun Giant Manufacturing. Setelah itu kalau udah diunggah, itu lanjutkan. Nah, ini di checklist lakukan update data, habis itu lanjutkan lagi. Di sini data-datanya itu sedang diimpor. Biasanya kalau ada gagal itu nanti dia bakal muncul sendiri gagal berapanya dari berapa data. Nah, kebetulan di sekarang ini kita 70 data yang tadi kita impor tadi itu berhasil diproses. Kalau udah ditutup, lalu berikutnya masukin daftar pemasok. Nah, untuk daftar pemasok itu masuknya dari sini, impor data, masukin datanya tadi, daftar pemasok, diunggah, lanjutkan.
Ini juga di checklist, melakukan update data, melanjutkan. Data berhasil, tutup. Lalu berikutnya, daftar pelanggan. Pelanggan. Unggah. Lanjutkan. Ini juga lakukan update. Lanjutkan. Tutup. Lalu berikutnya itu barang, daftar barang. Oke, ke sini. Daftar barang. 12 data berhasil proses. Nah, bisa dilihat juga nih sudah ada checklist hijau di sini. Biasanya itu artinya data-data yang tadi itu sudah berhasil diproses dan jadi otomatis mereka ngasih tanda gitu. Nah, berikutnya itu untuk yang daftar aset tetap ini, ya ini bakal masuknya itu kita masukinnya tuh ke aset tetap, lalu kita ke aset tetap lagi, lalu ini ke tempat yang hijau ini, kita langsung import datanya dari sini. Lanjutkan. Nah, setelah tadi kita ngelakuin impor saldo awal, jadi habis itu kita lanjut ke eh, penutup ini, tutup akhir bulan. Nah, itu ada di buku besar, terus ada di perusahaan, terus di proses akhir bulan. Habis itu kita pilih bulan yang terakhir tadi, itu kita bikin tadi Desember. Tahunnya tadi kita bikin 2023. Nilai tukarnya itu bisa kita perhatiin lagi di sini 11.773 udah sesuai. Kalau udah sesuai bisa kita simpan. Kita udah berhasil melakukan proses akhir bulan. Setelah dan melakukan proses akhir bulan ini, kita akan melakukan melakukan pemasukan transaksi dari tahun berikutnya itu 2024. Selanjutnya kita akan mulai masuk ke transaksi. Transaksi yang pertama di sini itu adalah bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang sebagai berikut. Di sini itu ada sekitar 6 barang, di mana kuantitasnya itu ada 10 dan juga ada 5 dan juga 15. Dan tanggal dimintanya ini sama semua, itu tanggal 3 bulan Januari 2024. Nah, habis itu, di sini kita ke persediaan, lalu kita ke permintaan barang. Di sini 6 barang di sini itu dimasukin ke permintaan barang ini. Pertama kita masukin tanggalnya dulu. Tanggalnya itu 2 Januari 2024. Tipe permintaannya itu pembelian barang. Berarti otomatis tipe permintaannya itu beli barang. Di sini kita masukin Giant. Di sini tanggal dimintanya tanggal 3. Lalu kuantitasnya 10. Next. Special. Bags. Tanggal dimintanya kuantitasnya 5.
Stam jumper kuantitasnya 10. Lalu turbovado kuantitasnya 5. Giant range-nya 10. Sprite-nya itu 15. Itu pastiin lagi tanggal dimintanya itu tanggal 3. Pastiin lagi 10, 5, 10, 5, 10, 15. 10, 5, 10, 5, 10, 15. Habis itu disimpan. Untuk berikutnya, pada tanggal 3 Januari, perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada Merida Industri dan Specialized dengan detail sebagai berikut. Jadi ini itu masuk ke pembelian, lalu ke pesanan pembelian, pilih pemasoknya. Yang pertama itu kita masukin pertama itu Merida. Nah, ini tanggalnya kita ubah lagi 3 Januari. Nah, ini tuh kita ambil dari permintaan tadi. Tapi ini bisa diperhatikan lagi, karena dia yang diminta itu cuma 3, Giant Devi, Giant Trend, sama Raleigh. Berarti yang specialized ini dihapus centangnya. Lanjut. Harga satuannya itu, satuannya kita masukin 3.250.000. Terus yang Giant Trends-nya itu 9.250.000. Yang Raleigh-nya itu 6.500.000. Dipastiin lagi. 3.250.000, 9.250.000, dan 6.500.000. Nah, di sini tuh ada diperhatiin lagi, masukin terus disimpan. Berikutnya pesanan specialized recycle. Ini juga tanggal 3. Ambil dari permintaan lalu masukin harganya 1 juta.
100, stamp jumper 5.500.000. Control base 4.100.000. Turbo Fadul 10 juta. Habis itu alamatnya dimasukin, bahannya tuh sejauh ini tidak ada. Habis itu disimpan. Sebelumnya untuk yang di sini kan ada barang yang diharapkan akan diterima pada tanggal 4 Januari. Itu berarti kita tadi sedikit ada kesalahan. Kita ubah di bagian ini, ubah di sini 04/1/2024. Simpan. Lalu berikutnya kita juga ubah yang di sini. Ini 04/1/2024. Oke. Selanjutnya, transaksi berikutnya pada 4 Januari itu perusahaan menerima barang yang dipesan dari media industri bertanggal dan barang yang dikirimkan sebagai. Oke, nah ini itu kita masuk ke pembelian, ke penerimaan barang. Nah, itu masuknya itu Merida. Tanggalnya itu tadi 4 Januari. Nomor diterimanya itu ini 45768. Ini dimasukin ke sini. Ini ambil dari pesanan. Nah, barang nih semuanya ini dimasukin ke toko, berarti ubah gudangnya ke semuanya sekaligus ke toko. Ubah. Setelah itu disimpan. Berikutnya itu pada tanggal 5 perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya. Berarti ini kita ke faktur pembelian. Ini ke pembelian, lalu ke faktur pembelian. Lalu masukin ini ke specialize. Tanggalnya diubah juga 5 Januari 2024. Ini ambil dari pesanan. Lanjut. Nah, ini barang semuanya dimasukin ke toko. Terus kita masukin nomor invoice-nya. Nah, ini pengirimannya itu tadi dijelaskan kalau pengirimannya pakai mobil box. Oke. Habis itu kalau udah disimpan.
Berikutnya, transaksi berikutnya itu perusahaan melunasi hutang pada Merida Industri untuk manufaktur. Nah, pembayarannya juga dilakukan dengan cek Bank Mandiri. Nah, ini masuk ke pembelian, terus ke pembayaran pembelian. Masuknya itu masukin Merida. Banknya tadi itu yang dipilih Bank Mandiri. Iya. Tanggalnya diubah dari tanggal metode pembayaran itu pakai cek. Nah, ini cek nomor gironya ini yang ini. Tanggal ceknya itu yang tadi invoice tanggal ceknya itu 16. Oke, kalau udah disimpan. Ini nilai pembayarannya dikeluarin dulu 40 juta, itu disimpan. Berikutnya, tanggal 8 Januari, perusahaan menerima tagihan dari Merida. Berarti ini ke Merida, tapi di sini dikirim menggunakan vendor jasa angkut yaitu PT Express Lancar Jaya. Nah, sebelumnya kita kan belum ada nih vendor ini. Jadi kita nambahin si vendor ini dulu. Nah, ini kita masuk ke pembelian, terus kita ke pemasok. Setelah itu kita tambahin si PT Express Lancar Jaya. Pakai mata uangnya itu Indonesia, Rp. Nah, terus setelah itu disimpan. Langsung simpan saja. Terus habis dari sini kita ke pembelian, terus faktur pembelian. Di sini pertama Merida, kita bikin dulu si Merida. Tanggalnya juga 8 Januari. Di sini tanggal 4 Januari. Penerimaan ini lanjut, lalu kita ke nomor fakturnya tadi kita masukin juga. INV 2024 7. Nah, terus kita perhatiin lagi sini. Terus nanti kita ke cari akun perkiraannya itu tadi kita dibikin nah itu kita ke biaya lainnya, terus kita masukin harga pokok pembelian. Ini beban angkut pembelian
Nah, itu dimasukin. Jadi, tagihan pemasukan itu masukin ke PT Express Lancar Jaya, terus masukin 1.100.000. Lanjut, kalau udah semua disimpan. Berikutnya langsung transaksi berikutnya itu perusahaan menerima tagihan dari, nah ini ke faktur pembelian lagi. Bedanya di sini yang kita masukin itu si PT Express Lancar Jaya. Tanggalnya kita masukin 9 Januari. Ini terus dia itu ke sini. Dia masuk dari sini ke biaya pembelian itu, terus masukin lanjut jadi sini. Nah, cuman di sini itu kita ubah jadi 1.200.000. Lalu kita masukin juga nama fakturnya. Kita masukin nomor faktur. Oke, udah semua, jadi langsung disimpan. Oke. Lalu transaksi berikutnya, perusahaan melakukan deposit kepada Travis Cycle. Nah, ini itu masuk ke pembelian, terus ke uang muka pembelian. Kita masuknya itu tanggalnya 10 Januari. Nah, sebesar 50. Di sini uang mukanya kita masukin sebesar 10.500.000. Dan itu udah termasuk pajak. Nomor fakturnya dimasukin juga. Oh, terus ini ditarik ke pembayaran, masuk pembayaran. Ini bank yang dipakai itu Mandiri IDR. Lalu metodenya itu transfer. Dan tanggal juga diubah 10. Udah, setelah itu disimpan. Terus next ke berikutnya itu
Perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada Tricycle dengan detail seperti ini. Nah, ini masukin ke pembelian, lalu ke pesanan pembelian. Ini kita masukin lagi Tricycle. Januari. Sini kita masukin barangnya satu-satu. Yang pertama, ini kuantitasnya 12, harganya 3.400.000. Lalu berikutnya roll bags, kuantitasnya 12, 4.120.000. 11, 4.120.000. Lalu itu stand jumper 12, 500, 5.550.000. Kita 550. Nah, itu turbo kuantitasnya itu 11, harganya itu 10 juta. Next, Giant 11, 9.300.000. Giant Trans, kuantitasnya 11, 9.300.000. Lalu yang terakhir itu oleh kuantitasnya 11, 6.450.000. 11, 6.450.000. Nah, sini kita masukin juga alamatnya. Kalau udah, disimpan. Lalu transaksi berikutnya itu perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembelian pada tanggal 11 Januari yang tadi. Itu kita masuk ke pembelian dan ke faktur pembelian. Pesanan pembelian. Nah, di sini kita ambil pemasoknya. Cycle tanggalnya 12 Januari, ambil dari pesanan, sini barang diterima dan dimasukkan ke gudang. Berarti ini pindahin semuanya ke gudang. Lalu nomor fakturnya dimasukin. Lalu nah, ini juga dimasukin juga deposit sebelumnya. Sudah langsung disimpan.
Transaksi berikutnya itu perusahaan meretur 2 unit. Nah, ini berarti ke pembelian lalu retur pembelian. Retur pembelian. 2 unit barang Giant Defy dari Terrecycle. 13 Januari. Nah, ini dari nomor invoice itu 10. Nah, ini. Barang tersebut direktur. Ini dikeluarkan. Yang tadi itu cuma Giant Defy aja, jadi yang di checklist cuma Giant Defy. Giant Defy. Yang direktur itu dua barang dan dikeluarin dari gudang. Oke. Situ sudah, habis itu di sini. Nah, transaksi berikutnya itu perusahaan melakukan penginputan. Nah, ini itu ke SmartLink Trust, habis itu ke penomoran faktur pajak. Ini itu tinggal kita ambil aja yang dari sini. Lalu yang ini juga. Setelah itu kalau udah langsung simpan aja. Nah, lalu transaksi berikutnya itu perusahaan mengirimkan penawaran penjualan. Nah, ini berarti udah masuk ke penjualan. Penjualan, lalu ke penawaran penjualan. Ini dipilih pelanggannya itu Scott Sport. Tanggalnya 13 Januari. Ini kita masukin satu-satu lagi. Kuantitasnya 15 dengan harga 4 juta. Lanjut, terus lanjut berikutnya itu kuantitasnya 5 dengan harga 5 juta. Lalu kami jumper kuantitasnya 10 6.200.000. Lalu turbo 15 dengan 11.250.000. Lalu berikutnya Giant Trends. Kuantitasnya 10 dengan itu 10.200.000. Lalu Sky 7.500.000, kuantitasnya 7. Setelah itu kita simpan. Lalu transaksi berikutnya itu perusahaan menerima pesanan penjualan. Nah, ini berarti kita ke penjualan. Lalu kita ke pesanan penjualan. Masih dengan perusahaan yang sama, itu ke Scott Sport. Tanggalnya itu
16 Januari. 11. Ini kita ambil dari penawaran. Kita ambil namanya 15. Nomor PO-nya itu nomor PO-nya itu bisa masukin ke sini. Estimasi pengirimannya 16 Januari. Artinya 16/1/2024. Nah, habis itu kita ke uang muka. Uang mukanya itu yang dikasih itu 90 juta. Ini tanggal 15/1/2024. Setelah ada dari sini, ini harus kita tarik lagi ke pembayaran. Pembayaran dilakukan dengan transfer Bank Mandiri IDR, metodenya transfer, nilai pembayarannya 90 juta. Setelah itu tanggal pembayarannya diubah lagi. Simpan. Lalu situ transaksi berikutnya itu pada tanggal 16 perusahaan mengirimkan barang kepada Scott Sport SA. Nah, ini di silang semuanya. Sini mengirimkan barang pada kita ke penjualan. Habis itu kita ke pengiriman pesanan. Kita pengiriman pesanan, kita Scott Sport. Tanggalnya kita perhatikan lagi juga 16 Januari 2024. Pengirimannya dan dilakukan dengan mobil box. Pesanan, berarti ini ambil dari pesanan. Ambil. Cuman ini bisa diperhatikan lagi di sini gudang itu terbagi dari Giant, Specialized sampai Stamp Jumper itu masuk ke gudang. Perhatikan ini gudang benar. Rollbacks juga gudang benar. Stamp Jumper juga gudang. Tapi mulai dari Turbo Vado ini sampai Sprite itu diambil dari toko. Turbo Vado ini diubah ke toko. Giant Trends diubah ke toko.
Raleigh sprite-nya juga diubah ke toko. Nah, diubah nggak ada lagi, ada apa ya, habis itu disimpan. Next, perusahaan melakukan penagihan kepada Scott. Nah, ini di sini masuk ke faktur penjualan. Nah, ini pada Scott tanggal 19/01/2024. Ini ambil dari pengiriman. Habis itu nomor invoice juga dimasukin. Ini tinggal masukin di sini. Nah, habis itu disimpan. Berikutnya, perusahaan menerima barang klaim. Nah, ini tuh kita pertama-tama harus ke pengaturan dulu, ke kebetulan preferensi. Lalu kita ke fitur, kita ambil ke penjualan. Nah, di sini itu ada klaim pelanggan. Kita checklist pelanggannya, nanti kita simpan. Habis itu kita ke buku besar, kita ke akun perkiraan. Di sini kita buat data baru, di sini kita buat data baru itu kita buat persediaan dengan kode dengan kode 1124. Namanya kita buat ini persediaan barang klaim. Setelah itu kita simpan. Lalu habis itu kita kembali ke preferensi, pengaturan dan preferensi, terus kita ke opsi ini, kita ke persediaan, kita ke akun perkiraan, lalu kita ke persediaan, terus kita lihat di sini persediaan klaimnya kita tambahin itu di persediaan barang klaim. Setelah itu kita simpan. Setelah itu kita kembali ke penjualan, lalu kita ke klaim pelanggan. Sini kita pilih terima barang, dan sini pelanggannya. Tadi pelanggannya. Scott Sport. Di sini invoice.
dengan nama barang itu special subjumper 1 unit. Ini kuantitasnya 1, dimasukkan ke guna. Jadi simpan. Berikutnya, perusahaan mengirimkan specialized staf jumper sebanyak 1 unit. Nah, ini masih pada klien pelanggan, penjualan, klien pelanggan. Cuma bedanya di sini kita ininya kirim barang. Pelanggannya itu ini otomatis langsung ke sini. Itu benar specialized staf jumper dengan kuantitas 1. Lalu kita ubah tanggalnya 21/1/2024. Nah, habis itu kita simpan. Berikutnya, penjualan secara tunai kepada pelanggan umum. Nah, ini itu kita ke penjualan, kita ke faktur penjualan, kita masukin ke sini, pelanggan umum. Nah, ini sebelum itu kita ke pelanggan umum, masukin 20 Januari 2024. Barang-barangnya ini kita masukin. Itu turbo, pado, kuantitasnya 5, lanjut ke Giant Trends, kuantitasnya 5 juga, lanjut, lalu Sprite kuantitasnya juga 5. Nah, ini biaya angkut. Nah, ini kita ke ini kita ambil pendapatan lain-lain. Lalu pendapatan lain-lain ini kita ubah jadi biaya angkut. Masukin jumlahnya tadi itu 1 juta. Nah, setelah itu ditarik ke proses pembayaran. Setelah ditarik ke proses pembayaran, banknya dipilih itu Bank Mandiri IDR, metodenya itu transfer, diberi ubah lagi 20 Januari 2024, nilai pembayarannya dimasukin, setelah itu simpan.
Next, perusahaan menjual barang kepada perusahaan Bianchi. Nah, ini uang atas penjualan ini diterima lebih dulu. Berarti ini kita pertama-tama ke preferensi, pengaturan, preferensi, lalu kita ke fitur penjualan. Habis itu di sini ada faktur di muka, mendahului pengiriman itu di checklist, habis itu kita simpan. Selanjutnya kita ke penjualan. Habis ke penjualan kita ke faktur penjualan. Tapi sebelum kita masukin semuanya ini, kita ke info lainnya dulu, terus kita faktur di mukanya ini kita checklist. Baru kita mulai isi dari awal. Nah, di sini kita isi pertama Bianchi, tanggalnya 21 Januari. 21. Setelah itu kita masukin satu-satu. Ini kuantitasnya 5, harganya 4 juta. Lalu Robex 5 juta. 5 juta. Lalu stamp jumper 5, 6.200.000. 6.200.000. Disimpan, habis itu Turbofado 7. Turbofado 7. 11.250. Lanjut ke Trans 7. Giant Trans, kuantitasnya 7, 10.200.000. Nah, yang terakhir itu lace Sprite-nya 5, 7.500.000. Lace-nya 5, 7.500.000. Di situ kita atas penjualan ini pelanggan melakukan pembayaran. Nah, di sini kita tarik ke proses pembayaran. Di sini dibilang barang baru dikirim itu tanggal 22 Januari. Sini Mandiri IDR, mungkin ini nah tadi tanggal pengirimannya belum 22/1/2024. Setelah itu ditarik ke pembayaran. Itu Mandiri IDR tanggalnya 21/1/2024. Lalu ini transfer totalnya, habis itu disimpan.
Lalu berikutnya, mari kita lihat ke soal transaksi berikutnya itu pada tanggal 22 Januari, perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai. Nah, ini berarti kita ke penjualan, lalu ke ke pengiriman pesanan. Nah, ini habis itu pelanggannya itu Bianci. Pada tanggalnya tadi 22 Januari, lalu pengirimannya dilakukan dengan mobil box. Ambil barangnya itu tadi faktur di muka yang sebelumnya, lalu lanjut, lalu dan barang dikeluarkan dari toko. Nah, sebelumnya ini kita ubah gudangnya menjadi toko. Ubah. Setelah itu tidak ada detail lainnya. Habis itu kita simpan. Berikutnya, transaksi berikutnya masih pada tanggal 20 Januari, pembelian valuta asing. Nah, ini itu ke kas dan bank, lalu ke transfer bank. Nah, ini itu dari Bank Mandiri DR ke Bank Mandiri Singapura dolar. Nah, ada atas transaksi ini perusahaan dikenakan biaya 200.000. Nah, ini dimasukkan itu nanti pada beban lain-lain. Nah, ini pertama itu informasi nilai kursnya dulu kita ubah jadi 11.700. Hasil transfernya kita masukin terlebih dahulu itu 300. Nah, ada selisih yang ini, hasil selisih ini yang 3.510.000 ini itu dimasukkan ke nilai transfer ini. Tuh. Nah, jadinya nggak ada selisih sama sekali gitu. Lalu di akun perkiraan kita tambahin beban lain-lain. Nah, beban lain-lain ini itu kita ubah jadi tanggung oleh bank pengirim, nilainya itu tadi 200.000. Nah, setelah udah, barulah disimpan. Tanggalnya jangan lupa diubah juga, tadi 22 Januari 2024. Lalu setelah itu disimpan. Berikutnya, transaksi berikutnya itu perusahaan menerima pesanan khusus dari pelanggan baru, yaitu PT Baik-Baik Saja untuk memodifikasi produk berikut ini. Nah, spesial serobek. Oke. Nah, untuk ini itu kita pertama itu kita ke penjualan, lalu kita ke pelanggan, setelah itu kita tambahin dulu ini PT Baik-Baik Saja ini, karena sebelumnya kan kita nggak ada ya PT Baik-Baik Saja ini.
Nah, lalu jika udah kita simpan, itu habis itu kita ke penjualan, habis itu ke pekerjaan pesanan. Pekerjaan pesanan, lebih tepatnya ke persediaan, maaf, ke pekerjaan pesanan, lalu dibuat tanggalnya terlebih dahulu 23 Januari 2024. Sini pilih barang dan jasanya itu specialized robot. Ini kita masukin kuantitasnya itu 5. Dia 1.100.000, langsung disimpan. Habis itu lanjut ke akun perkiraannya. Habis itu ke akun perkiraannya itu ada beban operasional lainnya. Dimana nanti beban operasional lainnya ini kita ubah jadi biaya modifikasi. Jumlahnya itu tadi sebesar 3 juta. Lanjut, lalu pada referensi pelanggannya itu persediaan dalam proses ini, persediaan dalam proses. Setelah itu untuk referensi pelanggannya itu ialah PT baik-baik saja. Lalu setelah sudah, ini juga dipastikan lagi kalau specialized road weight-nya itu bukan dari gudang tapi dari toko. Lanjut, jika sudah disimpan, lalu kembali ke persediaan, lalu barang dan jasa. Lalu nama barangnya itu yang ini dimasukin, modified specialized robot. Kategori barangnya road bike. Jenis barangnya persediaan, lalu satuannya itu pieces. Lalu penjualan dan pembelian ini harga jual satuannya itu 6.500.000. Nah, ini tuh dimasukin ke harga jual satuannya ini. Setelah itu PPN-nya masukin. Nah, setelah itu disimpan. Oke, setelah itu yang berikutnya adalah pada tanggal 24 Januari menyelesaikan pengerjaan pesanan khusus dari pelanggan atas transaksi pesanan pada tanggal 22 sebelumnya.
Nah, ini itu kita ke persediaan, lalu kita ke penyelesaian pesanan. Setelahnya, tadi kita ubah tanggalnya itu 24 Januari 24. Nomor pengerjaannya yang tadi sebelumnya, tipe penyelesaiannya itu dari barang. Dengan barangnya tadi, ini modified specialized whole byte. Kuantitasnya itu 5. Itu dari toko. Ininya ganti ke toko. Lanjut, habis itu pengirimannya dilakukan dengan mobil box. Oke. Setelah itu disimpan. Lalu berikutnya adalah perusahaan melakukan pembelian aset tetap dengan informasi berikut. Nah, dari informasi-informasi ini kita masuk ke kita masukin ke mohon maaf sebelumnya, ternyata yang tanggal 24 ini masih belum terjadi. Setelah dari penyelesaian pesanan tadi itu, kita lanjut ke faktur penjualan. Di sini kirim pelanggan itu tadi masih PT baik-baik saja. Tanggalnya itu oke. Maaf, ini kita ke persediaan terlebih dahulu, lalu penyelesaian pesanan, lalu di sini yang ini oke. Persediaan penjualan, faktur penjualan, lalu di sini pilih tanggalnya tadi, PT baik-baik saja. Tanggalnya itu tadi 24 Januari 2024. Nah, ini kita ambil dari pengiriman. Mohon maaf, jadi ternyata ini tinggal langsung masuk manual saja, modified specialized rollbacks. Terus habis itu kita lihat lagi kuantitinya 5, tasnya itu 5, harganya 6.500.000. Habis itu kita ngambilnya itu dari toko. Toko. Habis itu kita lanjut. Setelah itu
Pengirimannya dilakukan dengan mobil box. Setelah itu kita simpan. Oke. Berikutnya itu tanggal 25 Januari. Di sini kan perusahaan melakukan pembelian aset. Nah, ini kita masuk ke persediaan. Nah, kita ke persediaan, kita ke pemasok terlebih dahulu. Untuk pemasok kita ke pembelian, kita pemasok. Lalu kita namanya ini kita masukin jadi di bawah si PT Multi Digital Indo Jaya. Nah, ini masukin ke sini. Nah, habis itu mata uang utamanya rupiah, habis itu kita simpan. Selanjutnya, habis dari pemasok, kita ke faktur pembelian. Kita pembelian, terus ke faktur pembelian. Nah, itu kita masukin pemasoknya tadi itu PT Multi Digital Indo Jaya. Tanggalnya itu kita masukin 25 Januari. Nah, kita melakukan pembelian aset di sini. Iya, terus di sini nama asetnya itu kita masukin data-datanya. C Panasonic. Kuantitasnya itu 2 unit. Harganya itu 5 juta. Nah, karena ini udah include PPN, otomatis kita nggak usah checklist. Terusnya kita info lainnya tidak ada, terus lanjut. Lalu berikutnya nomor fakturnya kita masukin juga. Lalu berikutnya di sini oke, sebentar, ini dulu. Lalu setelah itu kita simpan. Lalu berikutnya kita ke aset tetap, lalu ke daftar aset tetap, ke daftar aset. Lalu bukan ini, maaf, ke aset tetap, lalu ke aset tetap, lalu ke daftarnya ini, lalu ini kan sudah masih menjadi draft ya di sini. Nah, ini kode asetnya itu kita ubah. Nah, ini kita ubah jadi A strip 005, A strip 005, A strip 005, lalu tanggal belinya itu pada 25 Januari 2024, tanggal pakainya juga 25 Januari 2024. Nah, habis itu ini melakukan metode garis lurus. Lalu akun asetnya itu di sini
peralatan, lalu akumulasi penyusutannya, kita masukin di sini akumulasi penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, akun beban penyusutannya tadi ya beban penyusutan peralatan, beban penyusutan peralatan, beban penyusutan peralatan. Untuk umur asetnya tidak, umur asetnya 5 tahun, 5 tahun, tapi untuk kuantitas 2. Untuk rasio di sini tidak ada, di sini juga sudah otomatis. Lalu nilai sisanya di sini tidak dijelaskan. Setelah itu kita kategori asetnya itu masuknya ke peralatan. Setelah itu ini dia sudah kena pajak. Ini masuk ke golongan 1 garis lurus, ke 1 garis lurus. Lalu setelah itu sudah tidak ada ini lagi. Habis itu disimpan. Oke, setelah lurus ini oke, sebelumnya tadi saya mau cek lagi persediaan pembelian, waktu pembelian, untuk yang tadi Berjaya, apakah sudah langsung ke pembayaran? Untuk metode pembayarannya juga apakah sudah ada? Belum ada. Pembayaran pembelian ini ke data baru nih tadi, banknya itu Bank Mandiri IDR. Mandiri IDR nilai pembayarannya juga lalu di sini kan dibilang perusahaan membayarkan 5 juta dari Bank Mandiri. Di sini yang dibayarkan di sini itu berarti cuma 5 juta. Ini 5 juta saja. Oke, habis itu kita simpan. Oke, ini karena ini belum nah, pembayarannya harus ditunggu. Lalu kita simpan. Oke. Lalu berikutnya pada tanggal 31 Januari 2024 perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran. Nah, ini bisa kita lihat dulu dari daftar laporan. Lalu kita ke neracanya per 31 Januari 2024. Di sini kita lihat PPN masukannya itu sebesar ini 85 ini 85 941 900
Lalu PPN keluarganya sebesar 100.226.500. Lalu kita di sini menemukan otomatis karena PPN keluarannya lebih besar di sini, berarti di sini 14 juta ini menjadi PPN kurang bayar sebesar 14.284.600. Oke, habis itu kita ke buku besar, lalu kita ke jurnal umum. Lalu di sininya 31 Januari 2024. Sini akun perkiraan yang pertama PPN keluaran. Jadi sebesar 100 juta 226.500. Lalu selanjutnya PPN masukan sebesar 85.941.900. Nah, oke. Lalu PPN kurang bayar sebesar 14.284.600. Setelah itu kita simpan. Lalu berikutnya pada 31 Januari 2024 pencatatan atas biaya asuransi untuk bulan Januari senilai 1.500.000. Nah, di sini kita ke tanggal 31 Januari ini 2024. Ini kita masih tetap di jurnal umum. Lalu berikutnya kita cari asuransi dibayar di muka. Pada di kredit di sini sebesar 1.500.000. Lanjut. Lalu beban asuransi di debit 1.500.000. Nah, ini kita simpan. Nah, pencatatan biaya listrik, air, dan telepon menggunakan Bank Mandiri itu dibayarkan 3 juta. Nah, ini tuh ke kas dan bank, lalu ke pembayaran. Kita cari di sini list kas dan banknya itu Mandiri. Tanggalnya 31 Januari 2024. Akun perkiraannya di sini listrik. Nah, ini sebesar 3 juta. Setelah itu kita simpan. Lalu pada 31 Januari ini melakukan proses akhir bulan untuk periode Januari 2024. Nah, sini kita ke perusahaan, lalu kita proses akhir bulan. Lalu di sini kita pilih bulannya adalah Januari, tahunnya itu 2024, dan untuk ininya nilai tukarnya kita perhatikan lagi. Di sini tertulis nilai tukarnya itu 12.000. Jadi ini kita ubah ke 12.000. Lanjut. Setelah sudah kita tutup. Kita simpan. Dan ini sudah
sudah terselesaikan semua transaksi pada bulan Januari 2024. Nah, sekian dari pemaparan tutorial dari saya selaku Anamora yang melakukan remedial atas UAS praktik akuntansi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.